Pada tahun 1999, sebuah majalah Amerika Serikat menghitung ada berapa uang yang pernah masuk melalui keluarga Cendana sepanjang 32 tahun kekuasaan Soeharto. Dan ternyata angkanya mencapai 73 miliar dolar. Lalu 20 tahun kemudian, ketika Kejaksaan Agung akhirnya melaporkan hasil nyata dari seluruh upaya hukum yang pernah dijalankan, jumlah yang benar-benar kembali ke kas negara hanya 242 miliar rupiah. 6 presiden silih berganti sepanjang masa itu, 8 jaksa agung mencoba, dan satu persatu gagal. Sementara itu, keluarga Cendana tetap berdiri kokoh, bisnis-bisnisnya tetap berjalan seperti biasa, dan pada akhirnya 27 tahun setelah kejatuhannya, Soeharto justru dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh menantunya sendiri, yang tidak lain adalah Presiden Prabowo Subianto. Pertanyaannya adalah, bagaimana sebuah bangsa bisa menyaksikan semua itu terjadi secara terang-terangan dan pada akhirnya memilih untuk berhenti mempertanyakannya? Angka 73 miliar dolar itu ternyata bukan satu-satunya klaim yang pernah beredar. Transparansi Internasional, lembaga anti korupsi internasional yang paling sering dikutip dalam persoalan ini, memperkirakan kekayaan yang dikorupsi Soeharto berkisar antara 15 hingga 35 miliar dolar. Sebuah rentang yang cukup besar untuk menempatkannya di posisi pertama dalam daftar pemimpin paling korup di dunia sepanjang 20 tahun terakhir, jauh melampaui Ferdinand Marcos di Filipina 5 hingga 10 miliar dolar. Atau Sani Abacha di Nigeria dengan 2 hingga 5 miliar dolar. Forbes di tahun yang sama justru hanya menyebut angka 4 miliar dolar, sementara New York Times menyebut 15 miliar dolar. Dan pemerintahan Gus Dur yang saat itu punya kepentingan politik untuk menekan lawannya, mengklaim angka paling ekstrim di antara semuanya, yaitu 40 miliar dolar. Kenapa rentangnya bisa selebar itu? Karena sebagian lembaga menjumlahkan total uang yang pernah mengalir melewati tangan keluarga Cendana sepanjang 32 tahun kekuasaan, termasuk uang yang sudah lama diputar ulang menjadi bisnis dan aset baru. Sebagian lainnya hanya menghitung sisa kekayaan yang masih bisa dilacak setelah krisis moneter 1999 menghantam sebagian besar aset itu ketika rupiah anjlok dan sejumlah bisnis keluarga Cendana ambruk bersamaan dengan ekonomi nasional. Di tengah simpang siur ini, Soeharto sendiri pernah melawan salah satu klaim tersebut di ruang pengadilan, dan bagian ini penting untuk diluruskan karena paling sering disalahpahami. Ia menggugat majalah yang sama atas artikel yang menyebut 9 miliar dolar uangnya dipindahkan dari sebuah bank di Swiss ke rekening nomini di Austria pada pertengahan 1998. Perkara ini bergulir hampir 10 tahun, sampai akhirnya pada 2007, Mahkamah Agung pada tingkat kasasi memenangkan gugatannya dan menghukum majalah tersebut dengan denda 1 triliun rupiah, salah satu ganti rugi pencemaran nama baik terbesar dalam sejarah pers Indonesia. Namun ceritanya tidak berhenti di situ, karena 2 tahun kemudian lewat peninjauan kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusannya sendiri dengan alasan pemberitaan itu masih berada dalam batas kode etik jurnalistik dan pada akhirnya majalah itu tidak jadi membayar sepeser pun. Yang penting untuk digarisbawahi dari drama hukum ini, kemenangan yang dimaksud hanya soal pencemaran nama baik, bukan soal benar atau tidaknya isi tuduhan itu sendiri. Substansi laporan investigasi soal kemana uang itu mengalir tidak pernah benar-benar dibantah secara forensik oleh siapapun, termasuk oleh Soeharto sendiri semasa hidupnya. Yang tersisa hanyalah pertanyaan yang lebih mendasar, dari mana sebenarnya semua uang ini berasal, dan lewat jalan apa ia disembunyikan begitu rapi hingga bertahan puluhan tahun. Cara paling sederhana untuk memahami bagaimana kekayaan ini bekerja selama 32 tahun adalah dengan membayangkan sebuah rumah besar dengan banyak pintu masuk uang, dan setiap pintu itu kebetulan dijaga oleh anggota keluarga rumah itu sendiri. Selama penjaga dan pemilik rumah itu adalah orang yang sama, maka tidak akan pernah ada laporan ketika sesuatu berpindah tangan diam-diam, dan itulah yang persis dilakukan oleh keluarga Soeharto selama 3 dekade lebih, bukan lewat skema tunggal, melainkan lewat berlapis-lapis pintu yang saling menutupi satu sama lain. Pintu pertama bernama Yayasan Amal. Pada 16 Mei 1974, Soeharto mendirikan Yayasan Super Semar dengan modal yang terdengar sangat remeh, yaitu hanya 10 juta rupiah, dengan tujuan resmi untuk membantu pelajar yang berprestasi yang tidak mampu membiayai sekolah. Sebuah tujuan yang terdengar mulia dan sulit untuk dikritik oleh siapapun. Namun 2 tahun berselang, ia menandatangani peraturan pemerintah nomor 15 tahun 1976 yang secara diam-diam mengubah yayasan kecil ini menjadi mesin uang raksasa, yaitu separuh dari 5% laba bersih seluruh bank milik negara diwajibkan disetorkan langsung ke Super Semar setiap tahunnya. Total dana yang mengalir sejak saat itu hingga Soeharto lengser mencapai 420 juta dolar ditambah 185 miliar rupiah, dan alih-alih disalurkan sebagai beasiswa dalam jumlah yang sepadan, sebagian besar dana ini justru ditempatkan sebagai penyertaan modal dan pinjaman lunak ke berbagai perusahaan, yang banyak diantaranya memiliki afiliasi langsung dengan keluarga Cendana dan kroni terdekat. Super Semar hanyalah satu dari 7 yayasan yang bekerja dengan pola yang nyaris identik.
Yayasan Dakap yang awalnya dibentuk untuk kepentingan keluarga besar Golkar mengalirkan 17 miliar rupiah ke maskapai Sempati Air dan lebih dari 24 miliar rupiah ke 3 perusahaan di bawah grup Nusamba. Di sisi lain, Yayasan Darmais yang secara resmi mengurus panti asuhan, kasnya pernah ditaksir mencapai 900 miliar rupiah pada pertengahan 1990-an, melonjak drastis dari sekitar 60 miliar rupiah hanya beberapa tahun sebelumnya. Dan yayasan ini pun mengalirkan dana ke Sempati Air dan grup Nusamba dengan pola yang nyaris persis dengan Dakap. 4 yayasan lainnya, seperti Amal Bakti Muslim Pancasila, Dana Sejahtera Mandiri, Gotong Royong, dan Trikora, secara resmi bergerak di bidang pembangunan masjid, pengentasan kemiskinan, bantuan kemanusiaan, dan kesejahteraan veteran. Namun ketika Kejaksaan Agung memaparkan hasil pemeriksaannya ke DPR pada Desember 1998, ketujuh yayasan ini bersama-sama tercatat menyimpan kekayaan lebih dari 4 triliun rupiah, jumlah yang melampaui kebutuhan program sosial yang mereka klaim jalankan selama ini. Pintu kedua bernama rekening dan nomini. Di luar struktur yayasan, tercatat ada 72 rekening atas nama Soeharto tersebar di berbagai bank dalam negeri. Salah satunya menyimpan deposito 23 miliar rupiah di sebuah bank swasta besar, dan jejaknya semakin jauh lebih rumit dilacak. Begitu masuk ke luar negeri, investigasi yang berlangsung selama 4 bulan di 11 negara menemukan 9 miliar dolar berpindah dari bank di Swiss ke rekening di Austria atas nama pihak lain, bukan atas nama Soeharto sendiri. Ini merupakan sebuah teknik yang disebut skema nomini, di mana aset didaftarkan atas nama orang lain atau entitas lain, sehingga siapapun yang menelusuri catatan resmi tidak akan pernah menemukan nama pemilik sebenarnya. Departemen Keuangan Amerika Serikat sempat memantau pergerakan dana ini pada Juli 1998, memicu penyelidikan diplomatik hingga ke Wiener, Austria. Namun sampai hari ini, nasib pasti dari dana tersebut tidak pernah terungkap tuntas ke publik. Tidak ada yang tahu di mana dana tersebut sebenarnya. Pintu ketiga bahkan tidak lagi repot-repot menyamar sebagai amal, melainkan menyamar sebagai kebijakan negara itu sendiri. Tommy Soeharto menguasai seluruh tata niaga cengkeh nasional lewat sebuah badan yang mewajibkan setiap petani cengkeh di Indonesia menjual hasil panennya hanya lewat badan tersebut, yang kemudian menerima kredit likuiditas dari bank sentral senilai 759 miliar rupiah. Sementara, dana yang seharusnya menjadi hak petani diselewengkan hingga sekitar 2 triliun rupiah. Skema yang serupa berlaku di Pertamina, perusahaan minyak negara yang lewat instruksi presiden dan keputusan presiden yang ditandatangani langsung oleh Soeharto sendiri, diwajibkan mengimpor dan mengekspor minyaknya lewat 2 perusahaan dagang milik keluarganya, dengan komisi yang dikenakan hingga 35 sen dolar per barel. Sementara proyek mobil nasional milik Tommy dibebaskan dari pajak impor dan diperkirakan merugikan negara hingga 3 triliun rupiah. Ketika pembukuan Pertamina akhirnya diaudit pada Juli 1999, diperkirakan setidaknya 6,1 miliar dolar dicuri lewat skema ini saja. Kekayaan sebesar ini tentu saja tidak dikelola oleh satu tangan, melainkan terbagi ke 6 anak Soeharto, dan masing-masing dari mereka membangun kerajaan bisnisnya masing-masing dengan gaya yang berbeda-beda. Sigit Haryo Yudanto memilih jalur paling tertutup di antara saudara-saudaranya. Dia mengelola grup Nusamba beserta sekutu dekat ayahnya yaitu Bob Hasan dengan bisnis yang merentang dari kehutanan hingga pertambangan. Kemudian, Bambang Trihatmojo membangun Bimantara Citra yang hari ini bertransformasi menjadi Global Mediacom, induk dari stasiun televisi RCTI dan jaringan media MNC Group, salah satu kerajaan media terbesar di Indonesia yang masih beroperasi penuh hingga sekarang, jauh setelah ayahnya lengser dan wafat. Sementara itu, Siti Herdianti Rukmana yang dikenal sebagai Tutut menguasai bisnis jalan tol lewat Citra Marga Nusapala Persada, sembari sempat menjabat Menteri Sosial di kabinet terakhir ayahnya sebelum reformasi meledak. Lalu, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto adalah anak yang paling banyak kecipratan untung, sekaligus paling kontroversial di antara semuanya. Lewat Humpus Group, ia merambah ke transportasi, minyak dan gas, hingga properti. Dengan 2 anak perusahaannya bahkan sempat melantai di Bursa Efek Indonesia. Kombinasi antara monopoli cengkeh, proyek mobil nasional, dan jaringan bisnis Humpus inilah yang membuatnya tercatat sebagai yang terkaya di antara saudara-saudaranya hingga hari ini. Kemudian ada Siti Hediati Haryadi atau Titik, mantan istri dari Presiden Prabowo Subianto, yang mengelola Tirtamas Group yang bergerak di bidang ekspor-impor, sembari dikenal luas sebagai kolektor seni dengan koleksi lukisan dari sejumlah pelukis ternama Indonesia. Dan yang terakhir, Siti Hutami Endang Adiningsih atau Mamik, si bungsu, memilih profil paling rendah di antara semuanya. Dia terlibat mengelola sebagian aset keluarga tanpa pernah benar-benar tampil di depan publik. 6 kerajaan kecil ini yang lahir dari kekuasaan Soeharto, sebagian besar tetap bertahan dan beroperasi normal hingga hari ini. Seolah-olah kejatuhan sang ayah pada 1998 tidak pernah benar-benar mengganggu jalannya bisnis yang sudah terlanjur mengakar. Begitu Soeharto lengser pada Mei 1998, negara sebenarnya punya kesempatan emas untuk mengejar semua ini dengan serius.
Presiden B.J. Habibie pada November tahun yang sama mengusulkan pembentukan komisi independen khusus untuk mengejar kekayaan Soeharto ini, mengikuti model yang sudah lebih dulu dijalankan oleh negara lain dengan masalah yang sama. Sayangnya, usulan itu kandas di tengah jalan dan tugas pengejaran akhirnya diserahkan sepenuhnya ke Kejaksaan Agung, lembaga yang jauh lebih ditekan secara politik dibanding komisi independen yang berdiri sendiri dengan mandat khusus. Desember 1998, tim penyelidik Kejaksaan memaparkan temuan awal soal 7 yayasan ke DPR. Lalu Januari 1999, sebuah tim khusus yang disebut Tim 13 menemukan indikasi kuat perbuatan melawan hukum. Jaksa Agung saat itu bahkan terbang langsung ke Swiss bersama Menteri Kehakiman untuk melacak dana yang sempat diberitakan, namun pulang dengan tangan kosong pada Juni 1999. 4 bulan kemudian, penyelidikan pertama resmi dihentikan lewat surat perintah penghentian penyelidikan dengan alasan bukti dinilai tidak cukup, sebelum akhirnya dicabut kembali oleh pemerintahan baru 2 bulan berselang. Pada Maret tahun 2000, Soeharto akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, sempat menjadi tahanan kota, lalu tahanan rumah. Namun sidang demi sidang batal karena ia dinyatakan sakit. Sebuah tim yang terdiri dari 24 dokter memeriksanya pada September tahun itu dan menyimpulkan ia sehat secara fisik, namun mengalami gangguan syaraf yang mempengaruhi kemampuan bicaranya. Dan tak lama setelah itu, majelis hakim menghentikan sidang dengan alasan penuntutan tidak dapat diterima. Upaya menyidangkan kembali terus gagal sepanjang 2 tahun berikutnya. Sampai akhirnya, pada Mei 2006, Jaksa Agung menerbitkan surat ketetapan yang menghentikan penuntutan pidana secara permanen. Lalu 2 tahun berselang, Soeharto wafat pada Januari 2008 tanpa pernah satu kali pun duduk di kursi terdakwa hingga vonis dijatuhkan. Jadi pada dasarnya, kasus korupsi Soeharto tidak pernah benar-benar diadili. Satu-satunya jalan yang tersisa untuk menghukum keluarga Soeharto hanyalah jalur perdata, dan itu hanya menyasar 1 dari 7 yayasan yang ada, yaitu Yayasan Supersemar. Negara mengajukan gugatan pada Juli 2007, dan 8 tahun berikutnya, kasus ini hanya berpindah-pindah dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi sampai ke tingkat kasasi Mahkamah Agung, yang akhirnya dimenangkan oleh negara pada Oktober 2010. Namun, kemenangan itu nyaris sia-sia karena satu kesalahan yang terdengar sepele, yaitu dalam salinan putusan resmi, angka 185 miliar rupiah tertulis sebagai 185 juta rupiah, kurang 3 angka 0, dan kesalahan tipe ini membuat putusan tidak bisa dieksekusi selama bertahun-tahun. Karena secara hukum, eksekusi harus mengikuti persis angka yang tertulis di dokumen resmi. Sebetulnya ini adalah alasan yang aneh. Kenapa lembaga resmi negara bisa sampai melakukan kesalahan remeh seperti typo atau kesalahan mengetik? Baru pada Juli 2015, lewat proses peninjauan kembali, angka itu akhirnya diperbaiki. Jadi butuh waktu 5 tahun hanya untuk mengoreksi typo. Kemudian, putusan final menetapkan bahwa Yayasan Supersemar wajib membayar denda sejumlah 315 juta dolar ditambah 139 miliar rupiah atau sekitar 4,4 triliun rupiah. Lalu 3 tahun kemudian, negara akhirnya menyita sebuah gedung di kawasan Kuningan, Jakarta sebagai bagian dari eksekusi putusan tersebut. Namun, ketika hasilnya dilaporkan pada akhir Desember 2019, yang benar-benar masuk ke dalam kas negara hanya 242 miliar rupiah, yang artinya kurang dari 6% dari total putusan, dengan sisanya masih terjebak dalam proses penilaian aset yang hingga kini nyaris tidak bergerak. Lalu 6 yayasan lainnya yang sama-sama disebut dalam pemeriksaan tahun 1998 dan sempat dicanangkan sebagai sasaran berikutnya pada 2007, tidak pernah benar-benar digugat sampai tuntas hingga hari ini. Untuk memahami kenapa hasil ini begitu timpang, ada baiknya kita melihat ke tetangga terdekat, yaitu Filipina, kasus korupsi Ferdinand Marcos. 3 hari setelah Marcos digulingkan lewat revolusi rakyat pada Februari 1986, pemerintahan baru Corazon Aquino langsung bergerak cepat, bukan dengan menyerahkan kasus ke kejaksaan seperti yang dilakukan oleh Indonesia, melainkan mereka membentuk komisi khusus dengan satu misi tunggal, yaitu memburu kekayaan Marcos ke seluruh dunia dengan kewenangan luar biasa untuk membekukan aset, mengajukan gugatan langsung ke pengadilan khusus anti korupsi, dan yang paling krusial, mengajukan permintaan bantuan hukum timbal balik langsung ke pemerintah negara lain. Pemerintah Filipina mengejar rekening Swiss milik Marcos sejak tahun pertama setelah kejatuhannya, jauh lebih cepat dibanding misi pelacakan Indonesia yang baru dimulai 1 tahun setelah Soeharto lengser dan pulang tanpa hasil. Dan juga pihak Filipina dalam beberapa dekade berikutnya berhasil memulihkan lebih dari 4 miliar dolar aset milik Marcos, sekitar 30 hingga 40% dari total kekayaan yang diperkirakan hilang. Sementara itu, penegakan hukum untuk Soeharto dan keluarganya di Indonesia sampai sekarang masih belum ada progres lagi, atau mungkin sudah dilupakan. Sementara itu di Nigeria, dalam kasus diktatornya sendiri, menunjukkan pola yang mirip dengan Filipina, dan lewat kerjasama internasional yang intensif, berhasil memulihkan sekitar 3,65 miliar dolar dalam rentang lebih dari 20 tahun.
Perbedaan di antara ketiga kasus ini bukan hanya soal besarnya kekayaan yang harus dikejar, dan bukan pula soal seberapa licik pelakunya menyembunyikan uang, melainkan soal ada tidaknya kelembagaan yang dirancang khusus untuk perburuan lintas negara sejak hari pertama, sesuatu yang dimiliki oleh Filipina dan Nigeria, namun tidak pernah benar-benar dibangun di Indonesia. Pada September 2024, atas usulan dari fraksi Golkar, MPR menghapus nama Soeharto dari ketetapan hukum yang memerintahkan pengusutan harta kekayaannya. Meski MPR menyatakan bahwa tanggung jawab perdata tetap berlaku, organisasi anti korupsi memandang ini sebagai langkah awal untuk mengembalikan nama baik Soeharto. Jadi pada dasarnya, MPR berusaha menghapus jejak korupsi Soeharto. Apalagi seperti yang kita tahu, Golkar dan Soeharto memiliki relasi yang sangat panjang selama Orde Baru. Lalu setahun kemudian, pada 10 November 2025, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada mantan mertuanya tersebut, yang diterima langsung oleh Titik dan Bambang Soeharto. Tindakan ini memicu protes lebih dari 40 tokoh dan lembaga sipil, karena hal ini dinilai sangat tidak etis di tengah kasus hukum Yayasan Super Semar yang eksekusinya baru terpenuhi kurang dari 6%. Di saat yang sama, muncul harapan baru melalui RUU Perampasan Aset yang dijadwalkan dibahas DPR pada tahun 2025 hingga 2026. Sayangnya, aturan ini kemungkinan besar tidak bisa menyentuh kasus korupsi Soeharto. Alasannya adalah ada asas hukum yang dinamakan non-retroaktif, yaitu aturan baru tidak bisa berlaku untuk peristiwa masa lalu. Selain itu, karena Soeharto sudah wafat sejak 2008, satu-satunya cara yang tersisa hanyalah menempuh jalur hukum melalui ahli waris. Jalur yang selama 27 tahun terakhir ini terbukti sangat lambat dan tidak efektif. Jadi, kemana sebenarnya harta Soeharto menghilang? Jawabannya, sebagian besar tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berpindah lewat pintu-pintu yang sengaja dibiarkan terbuka. Ada yayasan yang menyamar sebagai badan amal, rekening yang menyamar sebagai milik orang lain, dan monopoli negara yang menyamar sebagai kebijakan publik. Dan setiap pintu itu punya penjaga yang kebetulan adalah pemiliknya sendiri, yaitu anak-anaknya Soeharto. Sehingga tidak pernah ada yang benar-benar melaporkan kemana uang itu pergi. Jadi bisa dibilang, yang dilakukan keluarga Cendana dalam mencuci uang Soeharto itu sangat cerdik atau bisa dibilang licik. Tentu saja ini bukan tuduhan saya, melainkan berdasar pada progres dari kasus ini yang sampai sekarang belum tuntas, bahkan dilupakan. Yang benar-benar hilang dan mungkin tidak akan pernah kembali adalah kemauan negara untuk mengejarnya sampai tuntas. Filipina punya kemauan itu dan mereka berhasil. Sementara itu, negara kita, Indonesia tercinta, tidak melakukan hal yang sama. Dan yang tersisa hanya 6% dari satu yayasan. Sementara 6 yayasan lainnya bahkan tidak pernah tersentuh sama sekali. Sudah 27 tahun setelah reformasi yang lahir dari tuntutan mengadili korupsi Orde Baru, keinginan yang hilang itu kini berganti wujud menjadi penghargaan tertinggi yang bisa diberikan oleh sebuah negara kepada warganya sendiri. Seorang presiden memberikan gelar pahlawan pada seorang koruptor.